lagi. Anda akan menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Mata Hati TV yang dipersembahkan oleh Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo. Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mata Hati TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama saya Coki Guntara, host Mata Hati TV dalam program Semarak Ramadan 2023 1444 Hijriah dalam segmen Tadarus Teknologi. Sore hari ini kita akan mengangkat tema tentang membangun generasi santri milenial yang saintis. Bersama kita narasumber pada sore hari ini Bapak Profesor Askar Salim. Assalamualaikum, Rob. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Bro? Sehat-sehat. Bagaimana Mas Coki? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga, Bro. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, Bro. Amin, amin. Prof, sore hari ini kita akan berbicara tentang 3 hal nih, Pak. Pertama, kita akan berbicara tentang santri, kita akan berbicara tentang milenial, dan kita akan berbicara tentang saintis atau karakter seorang ilmuwan. Di episode yang lalu kita sudah berbicara tentang generasi muslim terdahulu yang merupakan seorang ilmuwan. Tentu kita harus berbicara juga tentang generasi yang akan datang. Siapa? Yaitu santri milenial ini, Prof. Sebelum kita masuk kepada topik tersebut, ini saya ingin mempertanyakan di awal, sebetulnya yang disebut santri ini siapa sih, Prof? Baik, ini santri ya, itu kategori yang muncul terkenal luas itu dihadirkan oleh Clifford Geertz itu ya. Itu kan ada bukunya tentang The Religion of Java, dan di dalam bukunya tersebut dia ungkapkan 3 kategori sosial, ya kan? Ada priai, ada abangan, ada santri. Nah, santri itu kemudian menjadi suatu karakter tersendiri ya. Berbeda dari priai yang adalah para aristokrat ya, yang memegang birokrasi pemerintahan di masa waktu itu sebelum Indonesia merdeka, sampai di awal Indonesia merdeka. Kemudian juga ada abangan gitu kan, ini suatu kategori sosial, orang-orang yang berada di wilayah pedesaan ya, dan bekerja sebagai petani ataupun juga bekerja sebagai nelayan ya, dan lain sebagainya lah, yang memang menjadi profesi dari masyarakat bawah gitu. Juga ada santri yang dikategorikan sebagai orang yang memiliki paham keagamaan, mempraktekkan agama dengan baik, Islam, Muslimnya. Ini berbeda dengan abangan dan priai tadi, yang dianggap secara agama, praktek agamanya kurang dibandingkan dengan santri. Nah, tapi hari ini kita melihat bahwa makna santri semakin spesifik bagi mereka yang menjadi
peserta didik di lingkungan pesantren. Jadi pesantrennya itu pesantren tradisional, pesantren modern, ataupun pesantren terpadu dan segala macam. Bahkan yang pernah ikut pesantren kilat pun juga disebut santri. Santri kilat gitu kan. Jadi boleh dianggap bahwa mereka yang mempelajari agama ya dan mempraktekkan agama Islam itulah yang disebut santri. Nah kira-kira sederhananya seperti itu. Ya, tetapi sekarang juga bisa diperluas. Mereka yang penting punya concern agama, mau belajar agama tanpa harus di pesantren, juga mengklaim ya saya santri juga, gitu ya. Gitu. Artinya seorang santri ini adalah seorang peserta didik yang dia memiliki kecenderungan di bidang agama. Tidak mesti ada di pesantren saja, karena yang non pesantren pun mereka berhak juga mengklaim dirinya sebagai seorang santri. Gitu. Kemudian ada istilah kembali milenial. Nah ini saya ingin gabungkan santri milenial. Sebelum kita maknai atau menggali makna santri milenialnya sendiri ini memiliki makna apa, Bro? Ya, milenial itu kan dikaitkan dengan demografis ya, kondisi demografis. Biasanya ketika kita melihat populasi ya itu dibagi menjadi mereka tuh kelahiran tahun berapa, gitu kan. Nah milenial ini itu masuk kategori generasi Y. Sebelum generasi Y ini kan ada generasi X, ada generasi baby boomer. Ya. Ini semua dianggap orang yang sudah di atas usia 40 tahun lah sekarang ini ya. Tapi yang generasi Y itulah yang disebut generasi milenial karena mereka masih muda. Ya, rata-rata di bawah umur 40 tahun. Yang kelahiran tahun 1980 gitu kan, 81 gitu. Itu awal dari mereka yang diidentifikasi sebagai generasi milenial. Jadi usianya paling tinggi ya 41, tapi rata-rata 40 tahun ke bawah lah. Sampai usia kelahiran tahun 95 ya. Jadi itu generasi Y yang biasa diidentikan dengan disebut dengan generasi milenial. Tapi juga ada sekarang muncul bersama-sama dengan generasi Y ini adalah generasi Z atau Gen Z. Jadi sederhananya mungkin kita bisa bilang gini, ada milenial senior, ada milenial junior. Gitu loh. Jadi milenial senior itu yang sudah masuk lewat sarjana sekarang, sudah bekerja tapi masih katakanlah mereka masih di level bawah lah ya, gitu kan itu. Ya usianya belum melewati 40 tahun, kebanyakannya begitu. Nah sekarang kalau kita sebut milenial itu juga masuk apakah yang senior maupun yang junior. Mungkin kalau bicara soal mereka yang lagi nyantri hari ini, yaitu yang Gen Z tadi itu, yang junior tadi. Di bawahnya Gen Z ini, generasi Z, ada lagi generasi baru, namanya generasi Alpha. Generasi Alpha ini yang kelahiran tahun 2010 sampai kemarin ini, gitu kan. Yang katakanlah baru belum tamat SD lah kira-kira kayak gitu. Jadi memang juga mungkin kalaupun ada nih yang masuk jadi santri ya paling baru kelas 1, kelas 2 lah ya. Kalau kita menghitung bahwa santri itu biasanya setelah tamat SD gitu kan kira-kira gitu. Nah itulah yang kita maksud sebagai generasi milenial. Ada yang senior, ada yang junior. Yang senior itu generasi Y, yang junior itu adalah generasi Z. Gitu. Berarti yang sedang di pesantren hari ini, yang sedang belajar di pesantren hari ini masuk kategori generasi milenial junior. Yang betul. Sudah lulus menjadi alumni ini menjadi milenial senior begitu. Baik, jadi itu kurang lebih definisi daripada santri milenial Nah, baru kemudian kita akan masuk kepada tema, karena sebelum masuk tadi kita perlu clear terlebih dahulu yang disebut santri itu apa, kemudian yang disebut milenial itu apa kira-kira begitu. Nah, Prof, kita ingin masuk kepada tema kita. Ini bicara tentang membangun generasi santri milenial yang saintis. Artinya dulu Prof sudah menjelaskan di episode sebelumnya bahwa dulu banyak sekali ilmuwan yang lahir dari kalangan muslim. Tentu fenomena yang mahal seperti itu harus berkelanjutan, harus memiliki regenerasi yang tentunya kita berharap lahir pada generasi muslim milenial hari ini, atau generasi santri milenial hari ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun spirit, membangun semangat kepada santri milenial junior tadi agar dia memiliki semangat untuk menjadi seorang saintis, menjadi seorang ilmuwan. Seperti gimana, Bro? Ini tentu perlu sebuah
penyadaran ya yang sungguh-sungguh sejak mereka masuk pesantren itu. Santri-santri ini dibekali sebuah wawasan bahwa di masa kejayaan Islam di abad pertengahan ya, mulai dari abad ke-8 gitu kan sampai ke abad ke-13, 14 itu didominasi oleh para ilmuwan muslim yang leading mengembangkan pengetahuan di berbagai sektor di dunia ini. Jadi ada suatu kebanggaan yang terbentuk di dalam pikiran dan jiwa mereka, sehingga ketika belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan sains seperti matematika, fisika, kimia, itu nggak merasa alergi gitu kan. Tapi mencintai itu karena apa? Inilah keemasan Islam tuh di sini, di ilmu ini gitu. Ya walaupun mereka juga belajar kitab kuning ya, tapi jangan sampai emoh atau alergi dengan pelajaran-pelajaran umum seperti itu. Karena kombinasi antara pelajaran agama dengan pelajaran umum, ini sudah diawali oleh ilmuwan-ilmuwan muslim saat itu. Mereka seperti Ibnu Sina, itu ahli filsafat, tapi juga seorang dokter. Ya kan? Banyak sekali ulama seperti itu yang di satu sisi menguasai agama, di sisi lain juga menguasai sains gitu kan. Ilmu-ilmu yang saat itu dianggap sebagai berasal dari Yunani, dari India dan seterusnya gitu. Itu menurut saya hal yang penting ditanamkan bagi santri yang sekarang ini generasi milenial junior ya, yang sedang di sanawiyah, aliyah gitu, ataupun juga yang sedang kuliah gitu kan, itu juga masih generasi milenial junior ya, generasi Z. Meskipun mereka ini belajar agama ya di perguruan tinggi keagamaan, tapi diberi wawasan, kesempatan untuk melihat ini loh kebesaran kejayaan Islam dalam sejarahnya. Nah, dengan adanya semangat, wawasan seperti itu, maka mereka nanti akan mulai melihat metodologi-metodologi saintifik untuk mencoba mengembangkan ilmu yang dikuasainya. Nah, itu. Artinya untuk santri milenial hari ini, seperti yang masih di pesantren atau maupun yang sedang baru masuk kuliah itu, Pak. Artinya penting diberikan pelajaran, diberikan edukasi tentang bagaimana potret kehidupan para ilmuwan muslim kita terdahulu. Karena tadi kalau Prof berbicara tentang ilmuwan terdahulu, ilmuwan muslim terdahulu itu selain dia mempelajari ilmu agama, juga mempelajari ilmu umum tadi atau sains tadi. Artinya konsep ini kan diterapkan pada banyak pesantren-pesantren modern hari ini, di mana pesantren modern ini menerapkan perpaduan antara 50% ilmu agama, 50% ilmu umum. Nah, artinya kan penerapan konsep ini sudah pernah dilakukan oleh para ilmuwan muslim terdahulu. Tetapi mungkin barangkali catatan sejarah ini atau cerita ini belum sering diperdengarkan bagi santri-santri milenial hari ini. Iya, itu juga karena perkembangan sejarah yang membuat banyak ulama-ulama yang menganggap belajar ilmu-ilmu umum itu adalah ilmu-ilmu warisan dari Yunani, dari India, dari Cina, dari Persia, bukan ilmu yang betul-betul orisinil dari ajaran Islam. Nah, inilah kata dikotomi semacam ini yang mengganggu, yang akhirnya terus berkelanjutan sampai kemudian kita sadar, loh kenapa umat Islam tertinggal dari umat lain, dari peradaban lain? Oh, karena memang penguasaan teknologi yang ketinggalan gitu. Jadi sekarang ini kesempatan yang luar biasa banyak sekali tersedia, di mana banyak perguruan tinggi keagamaan di Indonesia sekarang kan buka prodi umum gitu kan di UIN gitu. Belum lagi untuk ke luar negeri sekarang ini mengambil beasiswa tersedia oleh pemerintah untuk mengambil prodi-prodi umum di luar negeri. Jadi dan santri juga ternyata hebat-hebat loh. Coba cek beberapa fakultas kedokteran di Universitas Islam Negeri. Ternyata isinya juga sebagian besar adalah santri yang hafal Quran, yang mengerti masalah agama gitu kan. Sehingga ini merupakan modal dan model ya untuk bisa dikedepankan bahwa ini adalah generasi santri milenial yang juga saintis. Jadi kita tidak ada hambatan psikologis
santri mah nggak usah belajar sains, cukup menguasai doa-doa, jadi marbot di masjid. Itu saya kira itu pandangan kuno, sudah tinggalan, tidak lagi. Sudah nggak relevan. Nggak relevan lagi. Ya. Karena memang itu kita sering dengar ya, Bro. Artinya udah kalau santri itu paling nggak jauh-jauh dari musola, menjadi imam masjid, menjadi guru ngaji. Padahal hari ini ya santri milenial tadi itu tidak hanya mampu menjadi imam masjid misalkan atau guru mengaji, tetapi juga bisa menjadi seorang saintis tadi, Bro. Ini menarik sekali berbicara tentang santri, berbicara tentang milenial ini menarik sekali menurut kita, Bro. Karena gini, kita di 2024 nanti itu kan merupakan puncak keemasannya bangsa Indonesia ini. Ditambah lagi Indonesia ini mendapatkan bonus demografi di mana usia produktif kita ini lebih banyak dibanding usia yang sudah tidak produktif lagi. Karena ada beberapa negara yang hari ini pun sudah terancam masyarakatnya didominasi oleh usia yang lansia sehingga kekurangan usia-usia produktif. Nah, alhamdulillah Indonesia ini mendapatkan bonus demografi. Tetapi kan ketika bonus demografi ini tidak dipersiapkan sebaik mungkin, apakah ini tidak akan menjadi sebuah musibah di masa yang akan datang, Prof? Iya. Ya persiapannya banyak, bukan hanya dari segi sistem pendidikan, juga perlu ditunjang dengan literatur gitu kan, yang tersedia. Alhamdulillah sekarang sudah banyak akses yang bisa digunakan ya. Perpustakaan nasional juga sudah bagus sekali. Kalau mau cari buku apapun, bahkan jurnal luar negeri pun itu bisa diakses. Tapi satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah gizi, nutrisi, ya kan? Bagaimana seorang santri yang masih usia muda, belasan tahun gitu kan, ketika dia dituntut untuk belajar, tapi ternyata gizinya nggak seimbang, ya kan? Nah ini kan nutrisi yang terbentuk dalam tubuhnya, ini kan diperlukan untuk bisa menyerap ilmu pengetahuan, menguasai dengan baik. Gitu. Ini juga makanya penting gitu kan, sehingga kita perlu memikirkan kira-kira apa langkah yang bisa juga dilakukan untuk bisa menyeimbangkan ini. Di saat yang sama kita meminta mereka untuk belajar, tapi kita juga harus persiapkan amunisinya, gitu. Nah, ini satu hal yang penting jangan sampai dilupakan. Selain nutrisi, juga yang menurut saya tidak kalah penting, ini adalah bagaimana kita bisa menghindari ya generasi milenial ini dari kebutuhan kecanduan gadget. Ini persoalan besar. Ya. Berapa banyak jam setiap harinya itu dimanfaatkan untuk hanya mengakses internet yang mungkin tidak terlalu relevan dengan studinya atau pelajarannya. Nah, ini juga bisa menjadi ancaman kalau tidak diperhatikan, dicermati secara baik. Gitu. Jadi saya kira percuma juga kalau kemudian kita punya bonus demografi, SDM yang banyak usia muda. Kalau menurut sensus penduduk tahun 2020, generasi Y dan generasi Z, ya, milenial senior dan milenial junior itu jumlahnya sudah mencapai sekitar 52%. Artinya populasi itu mendominasi. Ya. Jadi orang muda ini adalah populasi dominan di negeri ini. Belum ditambah dengan generasi alfa ya, yang masih bayi dan balita itu maksud saya. Jadi dengan jumlah populasi banyak ini, kalau kita tidak kondisikan sedemikian rupa, nutrisinya kita siapkan, ya, gizinya diperbaiki, sama jangan sampai mereka kecanduan dengan medsos atau dengan internet yang game online dan segala macam itu. Wah, itu percuma juga kita punya SDM banyak, tapi ternyata kualitas mereka tidak terbentuk sejak mereka usia remaja dan kecil itu. Karena banyaknya hal-hal yang menjadi hambatan tadi. Ini saya kira juga penting untuk disadari oleh generasi santri milenial, bahwa jangan sampai berharap bahwa mereka akan otomatis bisa menguasai ilmu pengetahuan, bisa maju menjadi orang yang hebat di kemudian hari kalau mereka tidak disiplin. Gitu. Itu pentingnya disiplin, ya. Nah, disiplin waktu,
ya, dan ya nutrisi ya. Soal nutrisi kita terus terang ya itu sangat bergantung kepada kondisi masing-masing ya. Nah, tapi juga ada loh orang yang terbatas nutrisinya, gizinya, tapi kok jadi orang pintar juga kan, makan Indomie tiap hari kok juga bisa jadi juara gitu. Iya. Ada data yang saya baca di WR Sosial itu mengenai jumlah penduduk Indonesia yang ternyata jumlah penduduk Indonesia yang terhubung gadgetnya ke internet ini lebih banyak dibanding jumlah penduduk. Dalam arti kita bisa ambil kesimpulan bahwa satu orang penduduk Indonesia rata-rata memiliki lebih dari satu gadget. Nah, ini menyambung dari apa yang tadi Prof sampaikan tentang ketergantungan seseorang terhadap gadget itu, apalagi tentang game online misalnya. Karena memang di data yang saya baca itu ini tingkat pemakaian gadget itu tinggi sekali, Prof. Ya, terutama tadi media sosial dan game online. Dan tentu ini menurut Prof Askal tadi dan mungkin menurut kita semua ini berbahaya sekali kalau tidak dikontrol. Sehingga menyiapkan SDM hari ini untuk menyambut Indonesia di tahun 2045 dan tahun-tahun yang akan datang ini kalau tidak dikelola bisa menjadi ancaman gitu, tidak lagi menjadi anugerah, karena narasi yang kita bangun ini kan adalah di 2045 nanti kita menjadi negara yang kuat karena salah satu faktornya didukung oleh banyaknya usia produktif yang unggul gitu. Tetapi kan ini lagi-lagi harus dipersiapkan dari sekarang itu. Nah, kita berbicara tentang santri milenial. Hari ini kita tahu banyak pesantren yang tidak membolehkan peserta didiknya itu menggunakan gadget di dalam pesantren. Apakah ini akan menghambat proses pembelajaran mereka sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup menunjang untuk menjadi seorang saintis? Hemat saya pelarangan atau pembatasan ya agar para santri ini tidak memanfaatkan gadget pada waktu mereka dalam pesantren itu hal yang positif. Ya. Karena mereka kan punya jadwal yang ketat. Mulai dari bangun pukul 3 ya, atau mungkin setengah 4 sampai tidur lagi pukul 10 malam atau pukul 11 malam ya. Kan tidurnya paling berapa jam sih? 4-5 jam lah ya. Saya masih ingat dulu juga waktu jadi santri. Nah, dalam waktu yang seharian itu mereka tuh sudah disibukkan oleh belajar ini, kursus ini, ngaji kitab gitu kan, kegiatan olahraga, kegiatan interaksi dengan teman-teman sesama santri yang berasal dari latar belakang berbeda-beda, beda bahasa, beda suku dan seterusnya itu aja sudah cukup membuat mereka kaya dengan pengalaman dan pengetahuan. Sehingga kalau mereka terakses dengan gadget itu, ya dikhawatirkan akan mengganggu proses yang sedang berkembang ini. Toh sesungguhnya untuk bisa menguasai penggunaan gadget ataupun juga teknologi secara umum, komunikasi informasi itu bisa dilakukan ya pada saat mereka liburan, ya kan orang tuanya juga memberikan lah kesempatan. Wah, anak saya selama nyantri kan tidak pernah pegang gadget, ya mungkin liburan dikasih lah gitu kan kesempatan. Dan itu sangat natural sekali anak-anak milenial sekarang ini dengan gadget itu, aduh mereka kuasai banget itu. Kita yang generasi kolonial ini yang malah gaptek lah gitu nggak tahu ini pakai apa, aplikasinya bagaimana. Saya seringkali juga tergeleng-geleng kepala kalau mendengar ada satu aplikasi dan saya tidak tahu, waduh, memang anak-anak muda sekarang ini yang cepat sekali merespon kemajuan teknologi itu. Atau bahkan gini, Bro, tadi kita berbicara tentang problem anak-anak muda atau milenial hari ini yang kecenderungan terhadap gadget, terutama soal game online tadi itu. Jangan-jangan pesantren ini bisa menjadi solusi untuk meredam aktivitas yang tidak terkontrol nih dalam urusan gadget. Karena tadi di pesantren itu kan dibatasi penggunaan gadget atau bahkan dilarang. Iya. Hanya bisa menggunakan itu ketika libur mungkin. Artinya kan ini pesantren juga bisa menjadi solusi untuk mencegah tadi itu, Bro. Hari ini pendidikan pesantren banyak diminati oleh orang tua karena disiplin yang terbentuk dalam pesantren itu, ya, itu membuat
anak itu bisa mandiri dan disiplin dalam kehidupan sehari-harinya. Kapan dia harus melakukan ini, kapan dia harus stop, itu terbentuk karena pesantren. Itu saya kira satu hal yang sangat positif dari kehidupan pesantren dengan disiplin itu. Cuman bagaimana nanti agar anak ini setelah lulus pesantren masih bisa tetap dalam kedisiplinannya itu. Nah, itu juga satu tantangan tadi, ya kan? Ibaratnya sudah dibuat sedemikian rupa keadaan yang habitus yang berulang-ulang selama 3 tahun atau 6 tahun. Loh, tiba-tiba begitu tamat malah tidak bisa mempertahankan, merawat disiplinnya, itu aja juga disayangkan. Yang sudah dibangun selama bertahun-tahun gitu. Betul. Memang ada fenomena seperti itu? Ya ada juga, ada juga, meskipun kita tidak bisa bilang banyak ya, tapi ada juga begitu lepas dari pesantren merasa kayak hore, saya lepas dari penjara. Identitas kesantriannya justru malah dilepas. Nah, bisa juga, ada juga. Mungkin karena waktu dulu dia masuk pesantren tidak dengan kesadaran penuh, dipaksa atau dianggap dia dibuang gitu kan, karena tidak bisa diatur di rumah. Itu kan ada juga kan macam-macam motif orang masuk pesantren gitu. Tapi kalau menurut Prof. Askal sendiri, ini mungkin sudah di penghujung diskusi kita ya, Prof. Menurut Prof. Askal sendiri, apakah santri ini bisa menjadi SDM yang unggul dalam artian mampu menjawab tantangan zaman untuk bangsa kita ini, Prof? Ya, saya punya kepercayaan, punya keyakinan yang cukup tinggi bahwa santri ini adalah modal bangsa. Ya. Kenapa pemerintah sampai menetapkan ada 1 hari dalam setahun sebagai hari santri? Itu juga kan bentuk apresiasi bahwa santri ini berkontribusi, berjasa bagi pembangunan bangsa ini. Dan mereka yang hari ini sedang sekolah, menuntut ilmu di pesantren, itu juga punya harapan besar ya. Banyak orang berharap bahwa mereka bisa membangun negeri ini, bisa memberikan kontribusi yang banyak. Syukur-syukur kalau mereka juga nanti menjadi saintis yang dapat menemukan berbagai macam invensi-invensi gitu kan, alat-alat teknologi yang bisa diandalkan, bisa dibanggakan, atau bahkan mendapatkan hadiah Nobel ya. Ya tentu itu harapan kita yang ideal ya, tapi kenapa tidak ya? Kalau memang ada jalannya sekarang hari ini, ya suatu saat akan diberikan kesempatan itu. Walaupun mereka harus melalui dalam proses yang panjang, tapi kita memiliki keyakinan bahwa santri ini bisa menjadi jawaban daripada tantangan-tantangan zaman ke depan, terutama untuk bangsa ini. Iya, karena disiplinnya itu satu keuntungan, bahwa santri hidup dalam disiplin, bisa mengatur diri sendiri, mandiri, dan juga punya rasa tanggung jawab yang tentu berbeda dengan generasi milenial yang hari ini. Kalau identifikasinya, generasi milenial itu gampang berubah pikiran gitu kan, gampang beralih dari satu kondisi ke kondisi yang lain gitu kan. Nah, dengan santri yang punya integritas, ya dia punya pendirian dong, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan gitu. Baik, luar biasa, seru sekali, menarik sekali obrolan kita hari ini tentang santri, tentang milenial, dan tentang ilmuwan. Ya, mudah-mudahan obrolan kita hari ini, apa yang tadi Prof sampaikan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa memberikan energi positif bagi pendengar atau pemirsa Matahati TV, Prof. Sehingga mudah-mudahan harapan kita ke depan akan lahir seorang saintifis dari kalangan santri itu bisa tercapai. Amin, amin. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini juga bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru untuk pemirsa Matahati TV yang dimanapun berada. Terima kasih banyak sekali lagi, Prof, atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Amin. Ya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Iya, mari. Baik pemirsa, itu saja obrolan kita pada sore hari ini. Kita akan ketemu di episode atau kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan pemirsa semua bisa menangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Askal Salim. Ini saja barangkali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Mata Hati TV yang dipersembahkan oleh Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai Kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo.